Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan semua. Pak Guru mengingatkan karena kita masih musim pandemi, patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Hari ini masuk semua anak-anak? Untuk absensi nanti lewat WA grup ya, grup kelas kita. Pak Guru harapkan kalian masuk semua dan dapat menyimak materi yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami contoh faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya dengan tempat. Yang kedua, menganalisis faktor pendorong dari dalam dan luar, serta penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis faktor pendorong dari dalam dan luar, serta penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Menyajikan hasil analisis nanti, kalian berdiskusi dengan teman kelompok ya anak-anak. Nanti hasilnya dipresentasikan lewat WA grup. Termasuk juga hasilnya nanti dikirim ke grup kelas kita. Ya, coba perhatikan gambar ya. Ini ada suku Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perhatikan ini pakaiannya seperti apa. Apakah dia memakai alas kaki seperti kalian atau tidak? Cara membawa barangnya seperti apa? Ya, ini nanti kita kaitkan dengan perubahan sosial budaya. Yang kedua ini ada gambar suku Samin. Suku Samin ini di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Bojonegoro. Yang keempat ada suku Baduy, Banten ya. Bagaimana kehidupan suku Baduy bisa dilihat dari pakaian, dari alat-alat yang mereka pakai. Oke, untuk hari ini kita membahas ke faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor dari dalam atau internal. Yang satu, perubahan jumlah penduduk ya. Semakin banyak jumlah penduduknya, seperti negara kita ya, tentunya penduduk ini kan memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan rumah, dan sebagainya ya. Ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Pertemuan minggu yang lalu, Pak Guru sudah membahas mengenai apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, biar jelas ya, biar kalian bisa memahami. Perubahan sosial itu perubahan pada
sikap, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Perilakunya seperti apa yang berubah ya. Nilai-nilai apa yang ada di dalam masyarakat atau norma-norma apa yang berubah. Seperti itu di perubahan sosial ya, perubahan sosial. Sedangkan perubahan budaya ini segala sesuatu yang dibuat manusia atau segala sesuatu dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia ya. Ini yang disebut sebagai budaya. Secara mudahnya dipahami budaya ini adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, itu budaya. Pakaian, siapa yang dibuat? Manusia. Banyak ya. Di sekeliling kita bisa kalian sebutkan contohnya meja, kursi, kipas angin, dan lain-lain itu perubahan budaya. Paham ya bedanya perubahan sosial dan perubahan budaya. Baik, kita lanjutkan untuk yang faktor dari dalam. Yang kedua adalah adanya penemuan baru. Dilihat ini HP jadul ya, zaman dulu. Dan HP-nya sekarang. Untuk HP zaman dulu, ini zamannya Pak Guru ini masih SMA dulu nih kayak gini. Permainannya yang ngetren zaman itu ular-ularan. Kalau sekarang kalian pasti akan mentertawakannya ya. Ular-ularan aja sudah tren, itu sudah keren di zamannya. Sekarang sudah ketinggalan ya. Untuk penemuan baru ini ada dua ya, yaitu discovery dan invention. Discovery apa? Discovery adalah penemuan baru yang baru ditemukan ya, belum diakui dan belum diterapkan di dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya misalnya di awal-awal penemuan pesawat terbang, orang kan akan berpikir masa besi bisa terbang ya. Di awalnya Wilbur Wright bersaudara ya yang menemukan, itu mungkin dikatakan orang gila mungkin ya, bisa ya. Karena awal ditemukan. Tetapi sekarang di zaman kita sudah terbiasa memakai transportasi pesawat terbang. Apalagi yang rumahnya di Jawa ya. Biasanya kalau pulang kampung menggunakan pesawat terbang dari Kalimantan ke Jawa. Itu discovery, baru ditemukan. Sekarang invention ini sifatnya adalah menyempurnakan penemuan yang dahulu. Invention ini sama-sama penemuan baru tetapi sudah diakui dan sudah diterapkan di dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya sekarang ya banyak ya, HP, ya pesawat terbang sekarang sudah diakui. Terus apa lagi, kipas angin dan lain-lain. Contohnya nanti kalian bisa memberikan contoh sendiri. Itu invention. Sampai sini ada yang masih kesulitan memahami? Pak Guru rasa paham ya, mudah ya. Ya, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Lihat gambar ini, anak-anak. Ini ada orang berdemo, membuat kerusuhan ya. Ini ada gambar membakar sesuatu ini. Ini tentunya akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya yaitu pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan ini di Indonesia pernah terjadi yaitu Partai Komunis Indonesia ya, yang ingin mengganti ideologi kita dari Pancasila, ingin diganti menjadi ideologi komunis, tetapi berhasil dipatahkan atau berhasil dibubarkan gitu ya, digagalkan.
oleh TNI pada waktu itu. Sekarang kita membahas mengenai faktor dari luar atau ekstern. Yang pertama adalah bencana alam. Kalian amati ini ada tanah longsor ya. Contoh yang lain kalau di Kalimantan apa? Banjir. Apalagi asap ya, biasanya kebakaran nih kalau Kalimantan. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Ini juga bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya kalau asap ya kita yang semula tidak pakai masker jadi pakai masker gitu ya. Ini bencana alam juga bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Apalagi kalau yang ini dilihat longsor ini rumahnya hancur, ya tentunya ini mengakibatkan perubahan budaya. Begitu ya. Lanjut, perang. Ya, perang ini biasanya dengan negara lain. Bedanya perang dengan pemberontakan tadi tahu ya, kalau perang ini dengan negara lain, kalau pemberontakan ini sesama warga negara biasanya kayak gitu. Dari dalam gitu ya kalau pemberontakan. Kalau perang biasanya dengan negara lain. Ya contoh pada saat kita sebelum merdeka kita melawan penjajah ya. Ini bisa menimbulkan perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya, pengaruh budaya masyarakat lain. Nah, ini zaman globalisasi ya, zaman globalisasi kalian bisa mengakses bahkan kita yang ada di dalam perkebunan di hutan ya, bisa saja dunia ini di genggaman kalian ya, lewat HP, lewat internet ya. Tapi Pak Guru minta jangan contoh yang budaya-budaya yang jelek ya, seperti ini contohnya ini. Kalau di luar negeri sana ada pergaulan bebas, jangan sampai kalian mencontohnya. Sekarang kita lanjutkan ke faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain ini bisa disebabkan oleh memang wilayahnya yang terisolir ya, daerahnya terpencil mungkin. Ini bisa menyebabkan terjadinya apa ya? Menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang kedua, perkembangan iptek yang terlambat. Kalau daerah terpencil kan susah sinyal, sekolahannya mungkin nggak ada, nah ini pastinya akan menghambat perubahan ya. Yang ketiga, pemikiran masyarakat yang masih tradisional. Pemikiran masyarakat ini biasanya golongan eh, yang sudah tua ya. Kalau kalian golongan generasi muda ini biasanya lebih mudah untuk berubah ya. Yang keempat, terdapat kepentingan yang tertanam kuat, vested interest. Terdapat kepentingan yang tertanam kuat, ini biasanya di masyarakat khawatir ya, khawatir kalau misalnya adat-adat ini yang ada di masyarakat khawatir ditinggalkan oleh generasi muda. Jangan sampai budaya ini luntur, misalnya kayak gitu oleh orang tua kita, biasanya kayak gitu ya. Yang kelima, kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Ya, tadi sama yang Pak Guru jelaskan, kayak itu tadi. Prasangka terhadap hal asing, misalnya hal-hal asing ini dianggap nanti akan menimbulkan perubahan, sehingga langsung ditolak. Ini bisa menghambat ya.
Yang ketujuh ada hambatan ideologis. Tapi kalau zaman sekarang hambatan ideologis ini ya sudah tidak menjadi lah ya, sudah tidak menjadi ya, hambatan lagi. Biasanya sudah terbuka. Yang kedelapan adat kebiasaan masyarakat. Nah ini biasanya adat ini yang masih dipegang kuat sehingga sulit untuk berubah. Oke, dari penjelasan Pak Guru, sekarang untuk LKPD sudah Pak Guru bagikan di WA Group ya. Nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ini mengamati gambar. Nanti Pak Guru tayangkan juga, tetapi di WA Group sudah Pak Guru kirimkan ya. Masing-masing kelompok nanti berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang disajikan dengan waktu 10 menit. Ditulis jawabannya, setelah itu presentasikan di grup kelas kita. Ya, ini jadi 3 kelompok ya. Nanti kalian untuk pembagiannya menentukan sendiri saja. Ya, ambil rumah teman kalian yang terdekat ya, biar kalau nanti misalnya belum selesai, kalian mudah untuk belajar kelompoknya atau belajar online kan bisa saja sih ya. Oke, ini amati gambarnya. Amati gambar, ini suku mana. Nanti cari di internet. Ya, cari di internet. Ini orang yang masih tinggalnya di hutan ya. Rumahnya ini lihat masih sangat sederhana. Di zaman sekarang masih ada di Indonesia suku-suku yang masih tinggal di dalaman, tinggal secara sederhana. Ya, diskusikan. Apa yang kamu pahami dari gambar-gambar di atas? Siapa mereka? Mengapa mereka tinggal di hutan? Bagaimana pendidikan mereka dan anak-anaknya? Kalau nanti mencoba untuk memecahkan masalah ya, menanggapi masalah dan memecahkan masalah. Termasuk faktor apakah contoh gambar di atas jika dikaitkan dengan perubahan sosial budaya, didiskusikan dengan teman kalian. Nanti kalau ada pertanyaan di grup kelas. Ya, sampailah kita ke kesimpulan bahwasanya perubahan sosial budaya dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat ya. Dua faktor tersebut memberikan dampak yang berarti bagi perubahan sosial budaya. Kita sebagai generasi penerus harus bisa mengambil posisi positif dari perubahan sosial budaya. Oke, untuk sekarang nanti setelah kita diskusi, nanti kerjakan link evaluasi ini ya. Ini lewat Google Form dikerjakan. Setelah diskusinya setelah selesai nanti kerjakan ini. Baik, Pak Guru rasa cukup untuk materi hari ini. Nanti kita lanjutkan di grup kelas. Pak Guru akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.